Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil qahhar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amin tatawalaka lamtar. Wa ashkuruhu ala mutarradi fi fadlihil midrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha minan nar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul mukhtar. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi abrar. Amma ba'd. Al-Mukarramun, para alimil ulama yang saya muliakan, bapak-bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang saya hormati, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, Fahmi Tamami yang saya hormati, fans of Roma and Soneta, Forza yang saya banggakan, juga kader-kader Partai Idaman yang saya banggakan. Hadirin wal hadirat, apa kabar semuanya? Baik? Alhamdulillah. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Mohon maaf kalau nanti dalam ceramah saya ada batuk-batuk sedikit, agak parau sedikit, karena selama ini saya keliling Indonesia untuk menemui para wanita idaman. Tentunya juga para pria idaman. Faham? Faham? Apa? Idaman itu artinya Islam, damai, aman. Apa? Islam, damai, aman. Makanya kalau saya bilang idaman, tolong dijawab love Indonesia. Bisa? Kalau saya bilang idaman, jawab love Indonesia. Kalau saya bilang Islam, damai, aman. Bisa? Bisa? Coba idaman, Islam, amin. Namun akan saya coba. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Betul? Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini, ku datang. Kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Terus udah. Hadirin hadirat, mohon izin, boleh minum? Malam ini kita mengadakan haul dari
Sultan Ageng Tirtayasa yang ke-325, dan berkenaan juga dengan situasi atau peringatan Isra wal Mi'raj di berbagai macam wilayah di Indonesia. Dalam hal ini mari kita berdoa untuk beliau yang mulia Sultan Ageng Tirtayasa. Allahumma ighfir laha amin, warhamhu amin, wa'fu anhu amin, wa'afi amin. Dan tentunya dalam Isra Mi'raj ini bahwa ada dua misi dari Allah Subhanahu wa taala tentang perjalanan Isra wal Mi'raj. Yang pertama adalah litafakkur. Apa? Tafakur, tahu artinya tafakur? Artinya tafakur itu berpikir, memikirkan, memperhatikan ciptaan Allah yang menghasilkan keyakinan kepada keberadaan Allah. Namanya tafakur. Inilah yang dikandung dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Masjidil Haram di kota Makkah ke Al-Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan kepada Nabi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya tafakkur. Memperhatikan kebesaran Allah, memperhatikan ciptaan Allah yang menghasilkan keyakinan kepada keberadaan Allah, namanya tafakkur. Yang kedua adalah dalam rangka menerima perintah sholat 5 waktu sehari semalam. Artinya apa? Ada korelasi yang sangat erat antara tafakur dan sholat 5 waktu. Orang tidak akan bisa sholat dengan baik, apalagi khusyuk, kalau dia tidak yakin bahwa Allah itu ada. Betul? Dan orang nggak bisa yakin bahwa Allah itu ada kalau tidak pernah baca Quran dan tidak pernah tafakur, tidak pernah memperhatikan dan memikirkan ciptaan Allah, maka dia tidak akan yakin bahwa Allah itu ada. Saya kasih contoh, saya mau cerita, boleh cerita? 2 tahun yang lalu saya pergi ke Kuala Lumpur, Malaysia, dalam rangka live concert Soneta Group. Di sana saya bertemu dengan seorang warga negara Cina. Saya berdialog di coffee shop, ngobrol-ngobrol dalam bahasa Inggris. Saya bilang, where do you come from? Dari mana Anda, Tuan? I'm come from China. Saya datang dari Cina. I'm sorry, what's your religion? Maaf, agama Anda apa? Oh no, no religion. Saya tidak beragama. Ini saya ketemu orang ateis, tahu ateis? Naon? Ateis tidak beragama, ya. Dia bilang, I don't believe in religion. Saya nggak percaya sama agama. Religion is potion. Agama adalah racun. Religion is bullshit. Agama bohong. And you don't believe in God? Dan kamu tidak percaya sama Tuhan? No, I don't believe in God. Saya tidak percaya sama Tuhan. Kenapa? Because God is disappear. Karena Tuhan tidak kelihatan. So, something disappear is nothing. Sesuatu yang tidak kelihatan sama dengan tidak ada. Jelma kos kieu mah cek aing mah TOLOL alias goblok.
Masa yang nggak kelihatan sama dengan tidak ada? Saya mau tanya, angin kelihatan nggak? Angin kelihatan nggak? Ada nggak? Ada. Mau lihat angin mah bukan pakai mata, goblok. Pakai kulit. Kipas, ada? Tiup, ada? Nah, nih, rasa manis, asem, pahit, asin, rasa, kelihatan nggak rasa? Ada nggak? Ada. Mau lihat rasa mah bukan pakai mata, goblok. Tapi pakai lidah. Dengar nih. Miling tumse तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें ओ साहिबा. Apa tuh? Lagu, suara. Suara kelihatan nggak? Ada nggak? Ada. Mau lihat suara mah bukan pakai mata, goblok. Tapi pakai telinga. Begitu juga mau lihat Allah, mau lihat Tuhan bukan pakai mata, tapi pakai akal, pakai otak, pakai akal, pakai goblok. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak dapat dipandang oleh mata, tapi pandangan Allah maha menjangkau segala ciptaannya. Kenapa? Wa huwal latiful khabir. Karena Allah maha halus, nggak bisa dilihat. Ini orang ateis sombong, sok pengen lihat Tuhan. Mana Tuhan, mana? Kalau ada kok nggak kelihatan. Kentut aja dia nggak bisa lihat. Betul? Matahari ciptaan siapa? Matahari ciptaan siapa? Bisa nggak manusia memandang matahari? Tidak bisa. Betul? Apatah lagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya yang menciptakan matahari. Tidak mungkin kita bisa memandang Allah. Tapi penasaran kan pengen lihat Allah? Penasaran kan? Manusiawi. Dulu juga ada seorang Nabi Musa namanya alaihissalam. Penasaran kepengen melihat Allah. Kisahnya diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Ketika Nabi Musa alaihissalam datang ke satu tempat yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa kallamahu rabbuh, maka berkata-kata Allah dengan Nabi Musa, ngobrol sama Nabi Musa. Qala rabbi arini anzur ilaika. Kata Nabi Musa, ya Allah, perlihatkan dong dirimu, aku kepingin melihat engkau. Qala lan tarani. Allah berfirman, ya Musa, kamu tidak bisa melihat aku. Walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi baik Musa, coba kamu lihat gunung batu di sebelahmu. Aku akan memperlihatkan diriku kepada gunung batu. Apabila gunung batu yang tinggi menjulang kokoh itu masih berada pada tempatnya, setelah aku perlihatkan diriku kepadanya, sangat boleh jadi kamu juga bisa melihat aku, wahai Musa. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Begitu Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan dirinya kepada gunung batu tadi, maka gunung batu yang tinggi kokoh itu hancur lebur rata dengan tanah. Wa kharra Musa sa'iqa. Dan Nabi Musa pun jatuh pingsan melihat kehebatan peristiwa itu. Falamma afaqa qala subhanak tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Begitu Nabi Musa alaihissalam sadar dari pingsannya, dia puja-puji Allah. Subhanallah, maha suci Allah.
Hebat engkau ya Allah, luar biasa engkau ya Allah. Gunung batu yang begitu kokoh dan tinggi hancur ketika melihat dirimu, apatah lagi kita manusia. Faham? Faham? Jadi untuk meyakini keberadaan Allah bukan dengan cara melihat fisiknya, tapi dengan memperhatikan, memikirkan ciptaannya yang dikenal dengan istilah tafakur. Faham? Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Fikirkan, perhatikan ciptaan Allah, jangan fikirkan badan Allah, fisiknya. Nanti kamu yakin bahwa Allah itu ada. Faham? Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum, Allahumma ighfir lahu amin, warhamhu amin, wa'afihi amin. Beliau kalau ceramah sering bilang begini, penceramah itu ibarat mobil jalan, jadi perlu bensin. Kalau mustami'in, mustami'at, pendengar ini ibarat mobil mogok, enggak perlu bensin. Paham? Minum dulu. Nah, jadi Allah subhanahu wa ta'ala banyak mengajak kita manusia untuk bertafakur, memperhatikan, memikirkan ciptaan Allah, agar kita yakin bahwa Allah itu ada. Salah satu firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anjalallahu minas sama'i min ma'in fa'ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi wa sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la'allati liqaumin ya'qilun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan isinya, pada penciptaan bumi, pada terjadinya pergantian malam dan siang yang begitu teratur, bisanya kapal-kapal berlayar di lautan dengan yang membawa hal-hal yang manfaat buat manusia, diturunkannya air hujan dari langit, dengan air itu dihidupkan bumi yang mati yang menumbuhkan berbagai macam tanaman, ditebarnya berbagai macam binatang di muka bumi, dan terjadinya pergeseran awan dan angin di antara langit dan bumi. Ini bukti bahwa Allah ada bagi orang-orang yang berakal. Sudah yakin ada Allah? Masih kendor. Hei orang-orang ateis, hei orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan, sama Allah, mari kita kerucutkan tafakur kita. Kali ini Allah memerintahkan orang yang tidak percaya untuk memperhatikan tanam-tanaman yang kita tanam. Afara'aitum ma tahruthun? Tidakkah kamu perhatikan pohon-pohon yang kamu tanam? Ribuan pohon buah, ribuan pohon hias, ribuan berbagai macam pohon. Afara'aitum ma tahruthun? Tidakkah kamu perhatikan pohon yang kamu tanam? Lalu Allah bertanya kepada kita, antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kamukah yang menumbuhkan pohon yang kamu tanam ataukah aku, kata Allah. Hei, siapa yang menumbuhkan pohon? Manusia apa Allah? Manusia apa Allah? Yakin? Alhamdulillah. Ini tafakur, menggunakan akal dengan memperhatikan ciptaannya. Ada lagi orang ateis yang nggak percaya sama Tuhan. Dia bilang nggak percaya sama kehidupan akhirat. Orang mah kalau udah mati aja.
Nggak ada tuh nikmat surga, azab kubur. Nggak ada itu surga dan neraka. Orang mati mah mati aja. Buat yang ragu-ragu terhadap kehidupan akhirat, Allah Subhanahu wa taala menegur Anda, "Qul in kuntum fi raibim minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turab, thumma min nutfah, thumma min 'alaqah, thumma min mudghah." Katakan ya Muhammad kepada manusia, seandainya mereka ragu-ragu tentang kehidupan akhirat, seandainya mereka ragu-ragu tentang hari berbangkit, baik, tapi tolong perhatikan bagaimana dirinya diciptakan. Jadi Bapak Ibu, nanti pulang sampai rumah saya sarankan cari kaca yang besar, ngaca, telanjang, jangan pakai baju. Ya, mau nggak percaya sama Tuhan boleh, tapi tolong perhatikan bagaimana badanmu diciptakan. Ngaca, telanjang, mikir. Inna khalaqnakum min turab, thumma min nutfah, thumma min 'alaqah, thumma min mudghah. Sesungguhnya tubuhmu yang tampan dan cantik itu aku ciptakan dari nutfah. Tahu nutfah? Sperma. Tahu sperma? Air mani. Tahu air mani? Budak letik cicing. Kemudian aku proses air mani tadi menjadi segumpal darah. Thumma min mudghah, thumma min 'alaqah, thumma min 'alaqah, segumpal darah, thumma min mudghah. Dari darah aku proses menjadi segumpal daging. Wa nukirru fil arhami ma nasya ila ajali musamma. Kemudian daging tadi aku ukir di dalam rahim ibumu sesuai dengan yang aku kehendaki. Rek pesek, rek mancung, mau putih, mau hitam, sesuai dengan aku kehendaki sampai waktu yang ditentukan. Jadi daging tadi dari air mani menjadi darah, menjadi daging. Kemudian daging tadi diukir dalam rahim ibu kita, diukir otak, dibuatkan otak, ditempatkan di kepala yang maha komputer itu. Dari daging tadi diukir sepasang mata yang bisa melihat. Dari daging tadi dibuatkan sepasang telinga bisa mendengar. Dari daging tadi dibuatkan sepasang bibir bisa berbicara. Dibuatkan jantung untuk mengatur peredaran darah. Dibuatkan paru-paru untuk mengatur peredaran udara. Yang cowok dibuatkan kelenengan, yang perempuan dibikinin empet-empetan. Bukan porno ini, mikir-mikir ya. Ulangan dipakai aja siang malam. Tafakkaru fi khalqillah, fikirkan ciptaan Allah. Begitu selesai organ tubuhnya, setelah lengkap anggota tubuhnya, summa nukhrijukum tifla, maka aku keluarkan kamu sebagai bayi. Pertanyaan, siapa yang menciptakan bayi? Ada 4 kemungkinan. Bapaknya kah? Bapak bukannya bikin anak? Bukan. Ibunya kah? Bukan. Atau terjadi dengan sendirinya tanpa pencipta? Tidak masuk akal. Jelas? Ada yang bikin enggak? Ada yang bikin enggak? Yakin? So tahu loh. Kenapa yakin? Enggak perlu kita tahu di mana pabriknya, siapa yang bikin. Ini juga enggak perlu kita tahu di mana pabriknya dan siapa yang bikin. Akal sehat mengatakan setiap sesuatu yang berbentuk dan berguna, struktural, fungsional, maka akal mengatakan pasti ada yang bikin. Betul? Betul? Lebih hebat mana struktur tubuh ini dengan gelas dan mikrofon? Lebih hebat tubuh. Yakin ada yang bikin? Yakin ada yang bikin? Siapa yang bikin tubuh kita?
Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu cara Allah mengajar manusia agar yakin kepada keberadaan Allah, yaitu dengan cara bertafakur. Ya, tentunya di samping banyak membaca Quran, karena Quran itu firman-Nya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan firman Allah kita akan meyakini kedahsyatan Allah, kebenaran Islam dan sebagainya. Minum dulu. Kenapa? Nyanyi. Nyanyi. Sembarangan aja nih nyanyi. Gua kan raja dangdut ini. Mahal lagi. Oke, yang kedua mengenai sholat. Saya bilang tadi orang kalau nggak pernah tafakur nggak yakin ada Allah, betul? Kalau nggak yakin ada Allah, mana bisa dia sholat, betul? Kalaupun sholat nggak khusyuk lah, betul? Nah, oleh karena itu sholat ini hukumnya apa? Wajib. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat diwajibkan atas setiap orang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan, yaitu subuh berapa rakaat, zuhur, asar, maghrib, isya. Diwajibkan bagi orang beriman salat pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Jadi sholat itu hukumnya tahu apa sanksi wajib? Al-wajib ma yuthabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Wajib itu adalah mendapat pahala kalau dikerjakan dan mendapat siksa kalau ditinggalkan. Faham? Faham? Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasta'inu bis sabri was salah. Mohonlah kepada Allah dengan cara sabar dan salat. Kalau minta sama Allah syaratnya dua, sabar dan salat. Tapi wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tapi sabar dan salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang khusyuk itu adalah orang yang yakin bakal bertemu dengan Tuhannya dan yakin akan pulang kepada Tuhannya. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai tafakur. Dengan tafakur kita yakin akan bertemu Allah. Amin. Dan dengan tafakur kita yakin akan pulang kepada Allah. Amin. Syarat khusyuk di samping yakin harus mengerti bacaan salat. As-salatu du'a. Salat itu doa. Ad-du'a silahul mu'min. Dan doa adalah senjata orang beriman. Jadi saya ingatkan, kalau belum sholat jangan mati dulu. Ya, orang mati tanpa membawa sholat sama seperti orang masuk ke medan perang tanpa membawa perlengkapan senjata. Orang mati tanpa membawa sholat sama juga berlayar di lautan tanpa membawa perbekalan. Belangsak, na'udzubillahimin. Bakal sengsara menderita, na'udzubillahimin. Makanya salat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung orang yang di dalam salatnya khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Tadi di samping yakin kepada Allah, mengerti apa yang dia ucapkan dalam sholat.
Wajibnya salat, bacaan salat apa? Al-Fatihah. Betul? Hafal Al-Fatihah? Hafal? Coba sama dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Alhamdulillahi Ar-Rahman Maliki yaumid Iyyaka nas ihdinas siratal ladzina ghairil maghdubi walad. Hafal, mengerti artinya? Hafal, mengerti artinya? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang memelihara alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Saking kasih sayangnya, coba lihat, kita menanam satu biji rambutan, diberikan jutaan buah rambutan sepanjang tahun. Betul? Salah satu contoh kasih sayang. Maliki yaumiddin, raja di hari kiamat, raja di atas segala raja, penguasa satu-satunya pada hari kiamat. Setelah kita nyatakan hal-hal tentang Allah, maka kita nyatakan iyyaka na'budu, iyyaka, kepadamu. Langsung, bukan iyyahu, bukan kepadanya, tapi iyyaka, kepadamu, na'budu, aku menyembah, wa iyyaka, dan kepadamu, nasta'in, aku mohon pertolongan. Apa itu bentuk pertolongannya? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus di dalam kehidupan ini ya Allah. Jalan yang lurus seperti apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang Engkau beri nikmat atas mereka, yaitu jalan orang-orang yang baik, jalan orang-orang yang jujur, sehingga dengan kebaikannya, dengan kesalehannya, dia bisa selamat hidup di dunia, bahagia sampai akhirat. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan yang Engkau murkai, seperti jalan para koruptor, para pencuri, para ahli maksiat, sehingga mereka akan sengsara menderita dari dunia sampai akhirat. Waladhdallin, dan bukan kesesatan, karena sekarang ini banyak sekali aliran-aliran sesat. Betul? Nah, inilah Al-Fatihah. Dengan membaca Al-Fatihah, sebelum kita terjun ke masyarakat, sebelum ke kantor, ke sekolah, ke pasar, sebelum beraktivitas, kita telah bentengi diri kita dengan memohon kepada Allah agar nanti ketika di pasar, di sekolah, di kantor, saya dibimbing oleh Allah ke jalan yang lurus, sehingga tidak melakukan hal-hal yang tidak benar, yang dimurkai Allah. Faham? Faham? As-salah, doa. Nah, setelah itu doa di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud, duduk iftirash. Hafal? Hafal? Rabbil firli warhamni, terus wajburni warfa'ni wa'afini. Hafal? Ngerti? Harus ngerti, karena itu permohonan kepada Allah. Bagaimana Allah bisa mengabulkan kalau kita tidak meminta? Betul? Kalau nggak ngerti, namanya nggak minta sama Allah. Lalu Allah mana mungkin memberikan sesuatu yang tidak kita minta? Betul?
Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Maka Allah jawab, aku ampuni kamu. Warhamni, kasihani aku kasihani kamu. Wajburni, tutupi kelemahanku, aku tutup. Warfa'ni, tinggikan derajatku, aku angkat derajatmu. Warzuqni, berikan aku rizki, aku berikan kamu rizki. Wahdini, bimbing aku dalam kehidupan ini, aku bimbing kamu. Wa'afini, sehatkan aku sehatkan kamu. Wa'fu ani, maafkan aku maafkan kamu. Luar biasa. Betul? Betul? Nah, ini sholat juga merupakan komunikasi dua arah, antara manusia dengan Tuhannya, antara kita dengan Rasulullah, antara manusia dengan malaikat. Tadi dengan Allah, Allah jawab langsung. Kita minta, Allah jawab. Lalu silaturahmi dengan Rasulullah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi menjawab, waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi setiap salat kita berkomunikasi dengan Nabi. Nabi menjawab salam kita. Nanti hari kiamat Nabi kenal kamu. Mamat, Husain, kadia kasar tuh, kenal. Kenapa? Selalu memberi salam dalam salat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kita beri salam-salam. Malaikat Raqib sebelah kanan, malaikat Atid sebelah kiri. Malaikat menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faham? Faham? Ini dahsyatnya salat. Dan salat itu adalah identitas seorang muslim nanti pada hari kiamat. Kalau identitas keislaman orang di dunia cukup KTP. Betul? Betul? Nama dolah, ya si Dulo di dia. Pekerjaan ngojek. Agama Islam. Kata siapa? Sidul ini Islam. Kata KTP, yang bikin KTP siapa? Pak Lurah. Nanti Sidul mati enggak? Mati. Ditanya sama malaikat, nama kamu siapa? Dul Tinggal di mana? Di mana itu? Tah Tirtayasa Pekerjaan kamu apa Dul? Ngojek Agama kamu Islam dong Mana buktinya? Waduh, KTP saya ketinggalan Dul, KTP nggak laku di akhirat. Kalau di dunia bukti keislaman kita KTP, apa bukti kamu Islam nanti di akhirat? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yud'auna yaumil qiyamati ghurram muhajjalina min atharil wudu. Nanti umatku dipanggil pada hari kiamat dan mereka punya bukti dari bekas wudu. Jadi anggota wudu manusia nanti pada hari kiamat bercahaya. Anggota wudu itu bercahaya nanti. Lebih sering salat, cahayanya lebih luar biasa. Yang jarang salat gurem, yang tidak salat gelap. Farqum bainal muslim wal kafir as-salah. Yang membedakan orang Islam dan kafir pada hari kiamat adalah salat. Faham? Walaupun nama kamu sama dengan nama Nabi Muhammad juga, tapi kalau tidak salat akan dikelompokkan ke dalam golongan orang kafir. Na'udzubillahi min. Oke, kira-kira itu substansi daripada Isra Mi'raj. Sering tafakur. Mau makan jangan bak aja. Tafakur, pikirin tuh makanan. Baca doa. Doa mau makan gimana? Allahumma fima waqina
Ya Allah, berkahilah makanan yang Engkau rizkikan kepada kami. Hindarkan kami dari azab api neraka. Kita akui bahwa makanan itu dari Allah. Suka nasi uduk? Suka nasi goreng? Pikirin, hei, Amerika hebat nggak? Hebat. Bisa bikin satelit. Jepang hebat nggak? Hebat. Bisa bikin Toyota. Suruh bikin beras satu, bisa ente? Doyan sambal, suruh orang Amerika, orang Jepang bikin cabai rawit satu, bisa enggak? Tafakkaru fi khalqillah, fikirkan ciptaan Allah. Ternyata tidak secuil makanan pun yang kita makan itu adalah buatan manusia. Faham? Ini perempuan nih ibu-ibu, kalau dandan jangan cuma pandai menghitamkan alis, memerahkan bibir, tafakur kalau lagi dandannya bu. Waktu masang alis coba pikir, kok ini begitu teratur ya, bah semut beriring, bentuknya bagus kayak bulan sabit. Ini bulu mata alis nggak ngebleber ke kelopak mata. Masya Allah, ini bulu mata kok pendek terus nggak panjang-panjang kayak rambut. Coba kalau bulu mata saya panjang kayak rambut. Ada orang beri salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tafakkur. Waktu sikat gigi, tafakkur, mikir, kok gigi saya ini struktural fungsional, ada bentuknya, ada gunanya. Di depan ada 4 pasang gigi seri, 8 buah gigi seri, bentuknya tipis tajam, fungsinya buat memotong makanan. Di sebelah gigi seri ada namanya 2 pasang taring, 4 biji, bentuknya runcing kokoh, fungsinya buat mencabik makanan. Di belakang taring ada 10 pasang geraham, 6 geraham besar, 4 geraham kecil, bentuknya datar kokoh, fungsinya buat menggiling makanan. Fungsional, struktural, pasti ada yang bikin. Faham? Faham? Nah, jadi sering tafakur. Dengan tafakur akan meyakini keberadaan Allah. Dan sholat, karena sholat itulah senjata kita untuk menghadapi hiruk pikuk kehidupan dunia dan hiruk pikuk kehidupan akhirat kelak. Baik, saya sudahi ceramah saya dengan sebuah lagu, tapi saya minta semuanya ikut kur. Setuju? Setuju? Tetap duduk aja, tetap duduk aja ya. Lihat di sekitar kita ada box hitam ini, namanya loudspeaker, pengeras suara, sound system, sistem suara. Kalau yang profesional terdiri dari 3-way system, 3 jalur suara. Yang pertama bass range, suara bass. Yang kedua mid range, suara tengah. Yang ketiga high range, suara tinggi. Nah, suara bass diwakili oleh cowok ya. Hei cowok, hei cowok, cowok siap? Oke. Mid range, suara tengah diwakili oleh perempuan, cewek. Hei cewek, hei cewek, cewek siap? Siap. Yang ketiga high range, suara tinggi, diwakili oleh anak-anak barudak. Ayo barudak, barudak siap? Oke. Sekarang high range anak-anak diam dulu. Mid range perempuan diam dulu. Saya mau coba bass range, suara cowok ya, suara bass. Hei cowok, semuanya bunyi. Yang nggak bunyi gue doain biar nggak bisa bangun. Cowok, cowok siap? Yuk ambil suara. Itu suara bass ya. Sekarang mid range, suara tengah, cewek. Hei yang gadis, yang bersuami, yang janda. Janda ada janda? Yang tua nggak usah ngacung. Nenek, nenek nyanyi. Kalau ada gadis nggak nyanyi, saya doain jodohnya jauh. Makanya nyanyi daripada nggak kawin-kawin kamu.
Yang punya suami nggak nyanyi saya doain, lakimu kawin lagi. Nenek-nenek juga nyanyi. Kalau ada nenek-nenek nggak nyanyi saya doain, nggak bisa kentut 3 bulan. Ayo perempuan semuanya ambil suara. Emang perempuan di mana-mana gitu memble. Hairan suara tinggi anak-anak. Yeay, barudak semuanya bunyi. Yang nggak bunyi gue sunatin 2 kali. Oke. Basren, midren, hairan. Suara bass, suara tengah, suara tinggi. Cowok, cewek, anak-anak, semuanya ambil suara sama-sama. Semuanya. Persis teman kanak-kanak ini. Oke, kita sudah ambil suara. Sekarang latihan kur. Kurnya ada 2. Ada berapa? Yang pertama wirid hey. Apa? Wirid hey. Caranya gini, tangan saya jatuh bunyi. Lihat. Hey. Bisa? Tangan jatuh bunyi. Hey. Bisa? Coba semuanya. Iya. Yang keras. Tangan jatuh baru bunyi. Yang kedua wirid huha. Apa? Huha. Jumlahnya sama dengan rukun Islam 5. Sama dengan Pancasila 5. Caranya gini, lihat. Dibuka dengan hu, ditutup dengan hu juga. Selingannya ha 5 kali. Lihat. Hu, ha, hu, ha, hu. 5 kali. Depan belakang sama hu, selingan ha 5 kali. Lihat. Hu, ha, hu, ha, hu. Gampang kan? Hu, ha, hu, ha, hu. Bisa? Bisa? Sok sekali deh. Hu, ha, hu, ha, hu. Bisa? Coba semuanya. Iya. Oke, pinter. Kita menyanyi. Sudah siap? Sudah siap? Kalau mau melacur mana? Siap. Coba last test. Yang pertama wirid hey, tangan jatuh bunyi hey. Semua coba iya. Yang keras. Yang kedua wirid hu ha, hu ha, hu ha, hu. Iya. Oke, jangan lupa lagi. Oke, sudah siap? Kalau mau melacur, harus pakai uang. Kalau mau berjudi, harus pakai uang. Mau mabuk-mabukan, harus pakai uang. Mau haram-haraman, harus pakai uang. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya banyak yang suka.